Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Ardiansyah dari semester 2 akuntansi. Ingin menjelaskan materi kelompok 4, yaitu yang soal pertama yaitu Sean Company menjual 800.000 dengan bunga kupon 9% pada lalu jangka waktunya adalah 10 tahun pada 1 Januari 2017 dan membayar bunga kuponnya adalah 1 Januari dan dijual pada harga 105. Instruksi yang A itu adalah membuat jurnal entry of the bonds 1 Januari 2017. Karena kita udah tahu nominal obligasinya 800.000 dengan bunga kuponnya 9%, lalu harga penerbitannya ada 105 dengan jangka waktu 10 tahun. Lalu karena tanggal penerbitan 1 Januari 2017, maka pembayaran bunganya adalah setiap 1 Januari. Jadi di sini jurnal penerbitannya adalah yang di debit yaitu cash sebesar 840 karena dari face value-nya 800 dikali dengan selling price presentasi yaitu 105%. Hasilnya adalah 840.000. Untuk menghitung preminya ini, karena bonds payable-nya 800, maka kita akan menghitung premi on bonds. Menghitung premi on bonds-nya itu selling value dikurang bonds nominal value, yaitu 840.000 dikurang 800, hasilnya adalah 40.000. Lalu yang B adalah pada tanggal 31 Desember 2017 kita menghitung amortisasi bond premium yaitu 4.000. Lalu membuat statement of financial position presentation of the bond liability pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017 dengan amortisasi bond premiumnya yaitu 4.000, maka diketahui amortisasi bond premiumnya adalah 4.000. Lalu kita di sini tulis liabilities-nya, non-current liabilities bonds payable adalah 836.000 karena dari carrying value selling value dikurangi amortisasi premium adalah 840.000 dikurang 4.000, hasilnya adalah 836.000. Lalu yang C pada tanggal 1 Januari 2019 carrying value-nya yaitu adalah 832.000 dan company redeem the bonds-nya itu pada harga 106%. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019 when the carrying of the value of the bonds was 832.000, maka record of redemption of the bonds-nya menggunakan asumsi yaitu interest for the period as already been paid. Nah, yang diketahui adalah carrying value-nya adalah 832.000 dengan redemption price percentage-nya adalah 106%. Jadi untuk perhitungan premi untuk bonds payable-nya adalah 800.000 dengan premi on bonds payable-nya adalah 32.000 karena total amortisasi premium 2019 yaitu amortisasi 2017 dikali redemption date pada tanggal 2017 sampai 2019. Total amortisasi premium 2019 sampai dengan 4.000 dikali 2 adalah hasilnya 8.000. Dengan remaining premium sama dengan original premium dikurang total amortisasi premium sama dengan adalah 40.000 dikurang 8.000 hasilnya 32.000, maka kita akan mendapatkan premi on bonds payable di harga 32.000. Untuk menghitung loss on bonds redemption-nya, kita menggunakan selling value. Selling value-nya sama dengan face value dikurang 8.000, hasilnya adalah 8.000 dikali 106%, hasilnya adalah 848.000.
Nah, untuk menghitung ini kita 848.000 selling value ini dikurang 832, hasilnya adalah 16.000. Lalu pada soal yang kedua yaitu P10 strip 4B. Di sini Korseti Elektronik isu menerbitkan 800.000 dengan bunga interestnya 8%. Jangka waktunya adalah 10 tahun pada Desember 31 2016 to help finance a plan expansion program. Nah, di sini kita instruksinya adalah prepare an installment payment schedule for the first 4 year, yaitu installment payment schedule for the first 4 year. Yang diketahui udah ada mortgage payable-nya sebesar 800.000 dengan interest 8%, jangka waktunya adalah 10 tahun dan cicilannya 119.224. Tanggal penerbitan adalah 31 Januari 2016. Lalu pada tanggal pembayarannya adalah setiap tanggal 31 Desember. Untuk jadwal pembayaran selama 4 tahunnya yaitu 800.000 principal balance-nya di sini. Untuk menghitungnya 800.000 di mohon maaf, tunggu sebentar. Di sini kita harus menghitung principal balance-nya, karena principal balance-nya awalnya 800.000, kita harus menghitung interest expense-nya. Nah, interest expense-nya ini cash payment dikali interest. Principal balance 800.000 dikali 64.000, hasilnya dikali 8%, hasilnya adalah 64.000. Mohon maaf, mari kita lanjutkan. Jadi untuk menghitung ini kita principal 800.000 dikali 8% sama dengan hasilnya adalah 64.000. Jadi untuk menghitung reduction principal of principalnya ini adalah cash payment dikurang dengan interest expense. Nah, karena cash paymentnya di sini ada 119.000 dari sini, 119.224 dikurangi 64.000, hasilnya adalah 55.224. Jadi 800 dikurangi 55.224, hasilnya adalah 744.776. Lalu yang ke ini adalah 744.776 dikali dengan 8%, hasilnya adalah expense yaitu 59.582. Nah, untuk menghitung ini reduction of principalnya, jadi kita 119.224 dikurangi dengan 59.582 yang tadi ini, hasilnya adalah 59.642. Jadi 776 dikurangi 59.642, hasilnya sama dengan 685.134. Lalu selanjutnya 685.134 dikali dengan 8%, hasilnya adalah 54.811. Lalu untuk menghitung reduction of principalnya ini hampir sama kayak tadi, cash payment dikurang dengan interest expense, hasilnya ini 64.413. Nah, 685.134 ini dikurangi 64.413, hasilnya adalah 620.721.
Begitupun sampai sini 620 721 dikali 8 hasilnya 54.811. Nah, cash payment dikurangi dengan ini hasilnya adalah 69.566. Maka 620.721 dikurangi 69.566 hasilnya adalah 551.154. Lalu yang B adalah prepare for the entry for number 1, the loan, and 2 the first installment payment. Nah, untuk jurnal penerbitannya yang pertama adalah cash dengan harga 800.000 dengan mortgage payable berada di kredit sebesar 800.000. Lalu yang kedua itu ada jurnal pembayaran, interest expense di debit sebesar 64.000 dan mortgage payable-nya sebesar 55.224 dengan cash yaitu 119.224. Yang C adalah show how the total mortgage liability yang sudah dilaporkan pada statement of financial position pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu liabilities. Di non current liabilities ini ada mortgage payable sebesar 685.134 dan current liabilities-nya yaitu mortgage payable sebesar 59.642. Lanjut kita ke soal yang ketiga, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017 Witherspoon Satellite itu menerbitkan 4.500.000 dengan bunga kupon 9% dan 10 tahun jangka waktu 10 tahun. Lalu pada harga penerbitannya adalah 4.219.600. Terus di sini kita menggunakan effective interest, metode efektif, bunga efektif. Dan bunga efektifnya itu adalah 10%. Jadi yang A ini kita membuat journal entry yang pada tanggal 1 Januari 2017. Karena kita tahu ini nilai obligasinya yaitu 4.500.000 dengan bunga 9%. Jangka waktunya adalah 10 tahun dengan harga penerbitan adalah 4.219.600, bunga efektifnya yaitu 10%. Maka di jurnal ini kita akan masuk di cash di DB sebesar 4.219.600. Lalu di bonds payable-nya ada 4.500.000. Maka di sini diskon on bonds payable karena nilai obligasi dikurangi dengan harga penerbitan, yaitu harganya jadi 280.400. Yang B ini prepare and amortisasi table pada tanggal 31 Januari 2018 ada 2 bunga periode untuk bunga bonds ini. Nah, carrying value cash paid itu di face value dikali state interest. Kayak 4.500.000 dikali 9% hasilnya adalah 405. Dan diskon amortisasinya yaitu sama dengan interest expense dikali cash paid. Jadi pada tahun 2017 421.960 dikurangi 405.000 sama dengan hasilnya 16.960. Nah, untuk mencari interest expense ini sama dengan previous ini tahun jumlah carrying value tahun sebelumnya dikali effective interest rate 10%, karena di atas ini interest rate-nya adalah 10%. Jadi hasilnya adalah 421.960. Nah, untuk carrying value yang sama dengan carrying value tahun sebelumnya ditambah diskon amortisasi. Nah, ini jadi 4.219.600 ditambah 16.960 hasilnya adalah 4.236.560. Lalu pada tanggal 2018 4.236.560 ditambah 18.656 hasilnya adalah 4.255.216. Nah, untuk yang C ini membuat
journal entry yang dan amortisasi pada yang off discount pada tanggal 31 Januari 2017. Nah, karena ini maksudnya ini interest expense di debit sebesar 421.960. Lalu interest expense ini sama dengan 4.219.600 dikali 10% yang di atas, sama dengan hasilnya adalah 421.960. Dengan interest payable-nya yaitu 4.500 dikali 9% sampai dengan hasilnya 405. Nah, jadi 421.960 dikurang 405 hasilnya adalah 16.960. Lalu yang D kita membuat journal entry yang pada payment of interest pada tanggal 1 Januari 2018, yaitu kita membayar utang bunga sebesar 405.000 di sini, dengan kita mengeluarkan cash di kredit sebesar 405.000. Lalu yang E membuat journal entry of accrual of interest dan amortisasi of discount pada Desember 31 2018. Seperti yang tadi, interest expense ini 4.306.560 dikali 10% hasilnya adalah 423.656. Maka di sini kita masukin interest expense sebesar 423.656 dengan interest payable-nya yaitu 405.000, dengan diskon on bonds payable-nya adalah 18.656. Karena dari interest expense dikurang interest payable hasilnya adalah diskon on bonds payable. Kalau kita lanjut ke soal yang terakhir di P10 strip 6B. Pada 1 Januari 2017, Aslok Chemical AG itu menerbitkan dan nominal pada harga 4 juta dengan bunga 10% dan jangka waktunya 10 tahun dengan harga jual obligasi yaitu 4.543.627 dengan bunga efektifnya yaitu 8%. Yang instruksi yang A yaitu prepare the journal entry pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, kita ketahui adalah yang tadi nominalnya nih 4 juta dengan bunga 10 tahun 10% dengan jangka waktu 10 tahun. Lalu harga jual obligasinya adalah 4.543.927 dengan bunga efektif adalah 8%. Yang pertama itu kita membuat the issuance of the bonds pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, issuance of the bond Januari ini kita cash sebesar harga jual obligasi ini 4.543.627 dikurangi dengan harga bonds payable sebesar 4 juta. Hasilnya adalah premium on bonds payable karena dia untung karena lebih dari harga bonds payable, makanya itu disebut dengan premium. Untuk yang kedua itu accrual of interest dan amortisasi premium pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu interest expense dari itu cash dikali dengan effective interest. Interest expense sama dengan cash dikali effective interest yaitu 4.543.627 dikali 8%. Hasilnya sama dengan 363.490.000 di debit. Lalu untuk amortisasi premiumnya interest payable, kita menghitung interest payable terlebih dahulu. Interest payable sama dengan bonds payable dikali dengan interest dengan bunganya tadi adalah 10%. Jadi interest payable sama dengan 4 juta dikali 10% hasilnya adalah 400.000. Nah, untuk interest payable-nya di kredit sebesar 400.000 dan premium on bonds payable di debit yaitu dengan cara amortisasi premium yaitu interest payable dikurangi dengan interest expense. Hasilnya adalah premium on bonds payable sebesar 36.510.
Lalu yang ketiga ada payment of interest pada 1 Januari 2018. Kita membayar bunga sebesar 400.000 yang ini. Lalu kita mengeluarkan uang sebesar 400.000. Kalau yang keempat itu ada accrual interest of amortisasi premi pada tanggal 31 Desember 2018. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Interest expense 4.543.627 dikurangi dengan 36.510 yang tadi, amortisasi premium tadi, dikali 8 hasilnya adalah 360.569. Maka kita tarik debit hasilnya segini. Lalu untuk menghitung bonds payable-nya, yaitu interest payable yang 400.000 tadi dikurangi dengan 360.569, hasilnya adalah 39.431. Lalu kita lanjut yang B. So untuk non-current liabilities statement of financial position pada tanggal 31 Desember 2018. Di liabilities ini, non-current liabilities, bonds payable-nya ada 4 juta dan premium on bonds payable-nya 467.687 itu hasilnya dari 5.543.627 dikurangi dengan 36.510 dikurangi dengan 39.431, hasilnya adalah 467.687, yaitu totalnya adalah 4.467.687. Lalu yang C, ini kita menghitung interest rate pada tanggal 2018, yaitu adalah 360.569. Untuk nilai obligasi pada 2018 ini sama dengan nilai awal dikurangi amortisasi 2017, yaitu 4.543.627 dikurangi 36.510 sama dengan hasilnya 4.507.117. Beban bunga 2018 sama dengan nilai obligasi 2018 dikali tingkat bunga efektif. Nah, 4.507 ini nilai obligasi pada tahun 2018 dikali dengan tingkat bunga efektif yaitu 8%, hasilnya adalah 360.568. Nah, untuk menghitung menggunakan straight line, di sini kita menggunakan total premium sama dengan 4.500 yang tadi, yang harga jual 4.543.627 dikurangi harga penerbitan yaitu 4 juta, hasil sama dengan 543.627. Lalu amortisasi premium tahunannya adalah 543.627 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 54.362. Untuk pembayaran bunga kas tahunan 4 juta dikali 10%, hasilnya adalah 4 juta 400.000. Untuk beban bunga tahunan yaitu sama dengan 400.000 dikurangi 54.363, hasilnya adalah 345.637. Sekian presentasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.